Saya ingin mengajak sejenak ikhwah akhwat sekalian bermuhasabah. Mungkin seseorang di antara kita pada saat dia pakai baju koko atau kopiah, atau pada saat dia memelihara jenggot kalau laki-laki dan tidak isbal misalnya celananya, atau ada di antara akhwat kita yang pakai jilbab besar, bahkan mungkin ada yang bercadar. Mungkin ada orang di antara kita karena iltizam ini, karena berpegang pada agama ini, sehingga kita melakukan semua itu, dianggap asing, mungkin dianggap kampungan, ketinggalan zaman. Tidak masalah saudaraku, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan berita gembira untuk kita dalam surah At-Tur. Salah satu ayatnya, pada saat nanti penghuni surga masuk ke dalam surga, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Nanti di hari kiamat di surga, para penghuni surga saling ketemu satu sama yang lain, sebagaimana mereka ketemu di dunia. Mungkin ada di antara antum yang janjian di Al-Azhar ini sama temannya, sama kerabatnya, janjian untuk menghadiri majelis ilmu. Sebagaimana kita ketemu di dunia ini, akan ketemu di sana nanti. Kata Allah SWT, mereka saling ketemu satu sama yang lain. Apa yang mereka lakukan? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Ingat gak dulu, kita waktu di dunia itu, di lingkungan kita dianggap asing ya, dianggap aneh, kampungan. Jadi ahli surga sudah menyampaikan itu. Allah SWT menyampaikan tentang dialog mereka seperti itu. Memang ahli surga itu biasa dianggap aneh gitu. Mau duduk di majelis ilmu 2 jam, dianggap aneh oleh orang yang biasa 2 jam di diskotik gitu. Mereka pikir untuk apa duduk capek. Dia juga nggak pikir untuk apa dia goyangin kepalanya pusing 2 jam. Tapi seperti itulah. Inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Kita dulu di keluarga, di lingkungan kita dianggap orang aneh. Musyfikin itu orang yang dianggap remeh, kampungan, kesian gitu. Ada perempuan pakai jilbab besar, kenapa siksa diri? Ada yang pakai cadar, bisa nafas nggak gitu? Diolok-olok. Lalu Allah SWT menjelaskan lanjutannya. Setelah mengatakan inna kunna qablu fi ahlina musyfikin, famannallahu alaina fawaqana adzabas samum. Tapi dengan iltizam itu, justru dengan kita berpegang pada apa yang Allah halalkan dan kita yang Allah perintahkan kita kerjakan dan yang Allah larang kita tinggalkan itu, maka Allah selamatkan dengan itu kita dari azab samum, azab yang sangat pedih, yaitu api neraka. Karena penghuni surga nanti akan melihat penghuni neraka, dan penghuni neraka akan melihat penghuni surga. Sehingga penghuni surga terus bersyukur sama Allah selama-lamanya, dan penghuni neraka terus menyesal karena mereka melihat penghuni surga. Luar biasa penyesalannya gitu. Maka di sini Allah SWT jelaskan gitu kan bagaimana mereka bicara. Lalu Allah SWT menyebutkan lagi setelah mengatakan fawaqana adzabas samum, famannallahu alaina fawaqana adzabas samum, inna kunna min qablu nad'u innahu barrur rahim. Dulu kami waktu di dunia hadir di majelis ilmu, berzikir, sholat, berdoa, minta agar Allah selamatkan dari azab, minta meraih agar dikasih yang halal, minta supaya dapat pasangan yang soleh dan soleha, minta semua kebaikan-kebaikan gitu. Dan Allah itu innahu barrur rahim. Bar itu ya yang seperti kalau dikatakan birrul walidain, berbakti. Tapi kalau dikatakan sifatnya Allah al-bar, artinya Allah itu tidak pernah memungkiri janjinya, pasti memberikan yang terbaik. Rahim yang maha pengasih. Maka berita gembira ikhwan dan akhwat sekalian, antum bisa hadir di majelis ilmu seperti ini, sebuah nikmat yang luar biasa. Kalau kita lihat pahalanya hari kiamat ini, kita hadir seperti ini, itu kita akan berharap setiap detik hidup kita semuanya di majelis ilmu. Karena berkah yang Allah turunkan dari langit, kan gitu. Rahmat, datangnya malaikat menurunkan rahmat dari langit. Belum ilmu yang kita bisa dapatkan sehingga jelas mana hukum halal dan haramnya Allah Subhanahu wa taala. Iman kita bertambah, lebih termotivasi untuk ibadah. Itu luar biasa gitu. Berapa banyak teman-teman kita yang habiskan waktunya di luar sana, macet, azan, gak mau singgah sholat, jalan saja. Maka semua hidupnya dipenuhi dengan kesumpekan. Sampai di rumah tetap terlambat, belum nanti ban motornya pecah, belum masalah yang dihadapin karena tidak ibadah. Coba mampir sholat dulu, dengan tenang, selesai zikir baru dia jalan. Insya Allah Allah akan mudahkan perjalanannya tuh.
Tapi orang kadang-kadang tidak hubungkan dengan spiritual, tidak hubungkan dengan masalah keimanan. Ini hal yang kadang-kadang sederhana ya, tapi tidak dipertimbangkan gitu. Maka sekali lagi saya katakan berita gembira lah bagi orang-orang yang iltizam itu, yang dianggap remeh, dianggap kampungan oleh orang-orang hanya karena mereka dekat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala.